Sahabat masa kini, apa kabar kalian semua? Senang sekali saya Putri Zeni dapat kembali hadir menemani Anda. Nah, di talk show kali ini tuh cocok banget buat kaum rebahan yang ada di rumah nih. Pasti kalian udah pada salfok sama apa yang ada di sini nih, kayak keripik kentang, stik keju dan lain-lain. Kaum rebahan tuh tim-tim drakor pasti udah, wih apa itu, cocok tuh kayaknya tuh untuk nonton drakor di rumah ya. Langsung aja nih kita bakalan ngobrol singkat sama ownernya Bitata, yaitu Bapak siapa namanya? Ansar Zulhelmi. Ansar Zulhelmi. Silakan Bapak diperkenalkan kepada sahabat masa kini. Baik, halo sahabat Magani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar Zulhelmi dari Banda Aceh. Itu aja. Itu aja boleh. Nah, Bapak mau ditanya dong sedikit nih, awal mulanya tercetus Bitata ini tuh gimana tuh Pak? Itu awalnya tercetus 2017. 2017. Di 2017 itu saya selesai S2 di Pakistan, kemudian saya pulang. Jadi pekerjaan saya ngajar, guru di dayah, di pesantren, kemudian juga di universitas. Tapi untuk income-nya kan agak kurang. Jadi sehingga tercetuslah ide usaha. Jadi usaha awalnya kue sepit. Kue sepit. Jadi saya jual kue sepit dulu. Karena kenapa? Karena yang bantu mama saya di rumah itu jadi bisa bikin kue sepit. Ya sebelumnya saya tanya dulu sama kakak tuh, Kak, kue jenis baca ya? Boleh. Kak, kue jenis pegat Kak. Oh, kue sepit je. Nah, pegat Kak, baru mekat. Jadi kakak itu bikin kue sepit. Habis itu saya keliling-keliling toko, saya jual-jual, tawarin ke orang, nggak ada laku ternyata. Jadi kalau jumlah toko itu dulu saya keliling sehari ada 5-10 toko. Jadi selama seminggu saya keliling, akhirnya nolak semua karena sebagian orang Aceh kita kan makan kue sepit hari Lebaran aja. Jadi di hari lain nggak ada yang makan. Akhirnya saya, salah nih. Akhirnya saya belajar online. Kemudian juga saya googling. Akhirnya apa ya yang ini? Dan kebetulan tradisi keluarga kami setiap Lebaran itu ada nasi minyak. Jadi tradisi keluarga ada nasi minyak, sehingga terinspirasi lah kenapa nggak kita jual nasi minyak aja. Tapi kan ketika itu background keluarga saya itu khususnya semuanya ini PNS. Jadi nggak ada yang ini kan pelaku usaha, ada satu orang Pak C tapi usaha perabot. Akhirnya tercetus oleh Cece, bagaimana kalau misalnya kita bikin bumbu saja, jangan jual nasi. Jadi kalau bikin bumbu, kita bikin malam, paginya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Akhirnya kita bikin bumbu, saya ini kan googling gimana kemasan dan sebagainya. Akhirnya kita bikin botol, kita masukkan ke dalam botol, kemudian saya keliling lagi. Kemudian alhamdulillah setelah itu ada 1-2 orang yang beli, tapi kendalanya orang banyak nggak tahu apa itu nasi minyak. Sehingga butuh edukasi di situ, butuh edukasi. Akhirnya kita bikin pameran, ikut pameran. Ketika ada pameran kita ikut, dan alhamdulillah ketika itu ada acara Aceh Kuliner Festival di Blank-Padang tahun 2018. Kemudian dari situlah mulai dikenal. Akhirnya penjualannya mulai meningkat drastis, dan juga ada acara PKA. Di PKA itulah alhamdulillah kan seluruh Aceh itu datang kan. Disitulah saya keliling bawa brosur, Bu ini bumbu nasi minyak, Bu ini testernya dan sebagainya. Dan juga ketika kami jualan itu, kami kan ketika PKA jual nasi minyak juga kan ada testernya, kami taruh bawang goreng di atasnya. Jadi orang bawang gorengnya enak, kenapa nggak jual bawang goreng aja? Oh ya bisa juga. Akhirnya kita jual bawang goreng. Dulu pertama kita pakai kemasan plastik biasa. Namun kendala di pasar, ternyata kalau pasar plastik kesannya kan agak murah gitu. Betul. Sehingga kami kemas dengan botol seperti sekarang ini. Ini ya? Ya. Jadi kami kemas dengan botol sekarang ini, sehingga memang
kami bawang gorengnya memang setelah kami riset itu beda dengan yang lain. Karena kan kami pakai kualitas bawang yang bagus, kemudian higienitas kami jaga, dan juga bawang yang dihasilkan memang betul-betul bawang goreng yang istilahnya kan kalau misalnya ada orang lain mungkin agak bertepung atau berminyak dan sebagainya kan. Tetapi solusi permasalahan orang-orang itu kami selesaikan, yaitu nggak berminyak, nggak bertepung, dan rasanya juga bisa tahan lama, bisa sampai 8 bulan. Gitu, berarti awal promosinya memang melalui Mais Tourism ya, dari festival ke festival gitu ya. Terus juga produk awalnya nasi minyak ini beralih ke bawang goreng ya. Dari kelihatannya sih memang udah beda nih sahabat masak ini bawang gorengnya. Kalau kalian bisa lihat nih, bawang gorengnya tuh kalau misalkan kalian jumpa yang di pasaran atau di warung-warung terdekat itu cenderung pakai tepung dan bawangnya lebih besar-besar ya Pak ya. Tapi ini tuh bawangnya asli dan tidak menggunakan tepung, jadi aromanya juga jadi lebih khas bawang gitu. Kalau bawang goreng yang biasa kita beli di warung tuh aromanya udah nggak bau bawang lagi Pak. Makanya mungkin orang-orang mengeluh gitu ya kalau bawang yang di warung-warung itu agak kurang nikmat untuk dinikmati ya. Nah kalau untuk Bitata sendiri ini ada singkatan. Sebelumnya Bitata itu saya jual kue sepet kan. Kue sepet itu kami khusus kue sepet tela ungu, ketela. Oh, ubi ungu. Ubi ungu. Saya jurusan bahasa Arab, jadi saya cari konotasi yang bahasa Arab, albatotis, artinya ketela atau kentang. Makanya tercetuslah Bitata. Dan juga pas nih singkatannya, biar tambah takwa, pas nih. Bismillah. Oh, gitu. Jadi Bitata biar tambah takwa. Biar tambah takwa. Dan juga dalam bahasa Arab artinya ketela atau kentang. Oh, gitu ya benar. Jadi Potato Bitata ya. Nah, kemudian saya 2018 kan nikah. Jadi istri saya itu juga sebelumnya pengusaha. Jadi kami ketemu di Hotel Mekah lagi seminar bisnis. Masya Allah. Jadi ketemu, akhirnya setelah ketemu kami nikah. Setelah nikah dia sebelumnya punya usaha, yaitu ada stick keju, ada pancake dan sebagainya. Tapi kan kalau misalnya kita usaha masing-masing malah nggak fokus kan. Akhirnya kita satukan. Udah Bitata aja, akhirnya yang stick kejunya kita kemas jadi seperti, karena dia dulu jualnya lebaran aja. Gitu. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan keripik kentang, kemudian sebenarnya ada banyak, ada keripik singkong, ada keripik pisang, tapi kan kalau kita pikir secara bersamaan langsung kan nggak sanggup juga. Akhirnya kita pelan-pelan, insya Allah dalam bulan depan akan launching bumbu yang lain, insya Allah. Masya Allah. Jadi memang produk awalnya tuh dari mulai nasi minyak beralih ke bawang goreng, barulah ketemu jodoh yang membawa berkah, baru diproduksilah stick keju ini, stick keju dan juga keripik kentang ya sekarang ya Pak ya. Keripik kentang premium organik. Tadi kita juga udah lihat ke dapurnya langsung, mereka pakai kentang merah ya Pak ya. Kenapa sih Pak kok pakai kentangnya merah? Sebelumnya kan kami pakai kentang biasa yang di pasar kan, kalau uji coba itu kan nggak banyak-banyak, jadi dikit, beli di pasar 2 kilo, 5 kilo, tapi ada salah satu pedagang yang sekarang jadi supplier kami nyarankan, cobalah pakai kentang merah. Kentang merah kayaknya lebih enak gitu, lebih lemak kan katanya. Akhirnya kami coba, ternyata beda ya. Iya. Karena daya tahannya juga kalau misalnya kentang biasa itu paling 2 bulan, 3 bulan udah mulai ini dia lembek atau lempem atau udah aromanya udah kayak bau tengi gitu. Tapi kalau kentang merah ini dia bisa awet dan juga ketika kita makan beda gitu. Beda rasanya. Nah, rasanya juga lebih lemak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita makan kentang biasa sekilo, itu kalau kentang merah setengah kilo udah kenyang. Kalau misalnya itu kan. Gitu. Nah Pak, untuk pandemi COVID-19 sendiri nih, ini kan berawal dari 2017. Di 2019 akhir kita udah masuk tuh pandemi ya. Itu berimbas nggak sih ke bisnis Bitata ini? Berimbasnya di bulan Maret, April, Mei. 3 bulan itu aja, tapi setelah bulan itu malah alhamdulillah 3 kali lipat. Wih, alhamdulillah. Sampai sekarang masih sekarang normal ya? Masih bertahan. Dan juga kami malah di waktu COVID itu bulan Juli bisa menambah 2 karyawan baru. Masya Allah, membuka lapangan kerja lagi untuk orang lagi ya Pak ya? Iya, yang 2 orang ini memang dia ini Kak ada kerjaan nggak? Kami baru di PHK kan dari tempat lain kan. Jadi alhamdulillah, oh ya ini bisa nih. Dan ketika itu kami udah mulai ini kan istilahnya permintaan bawang bahkan nggak sanggup produksi. Karena ketika itu memang kan COVID, orang juga mungkin malas dia keluar dan juga bahan baku langka. Benar. Akhirnya sebelumnya kan kami sudah stop dulu,
kemudian prediksi nih bawang langka nih. Akhirnya kita goreng. Alhamdulillah setelah itu penjualannya meningkat drastis dan kita harus menambah 2 orang kerja, dan pas sekali orang ini datang, ada nggak 2 orang? Oh ada, bisa. Alhamdulillah kita tambah. Untuk total karyawannya sendiri sekarang udah berapa? Alhamdulillah sekarang 9 orang kan. 9 orang, banyak ya sahabat Tim masak produksi ini. ada 4 orang, 9 termasuk yang magang 2. Jadi kalau karyawan tetapnya 7. Kami juga ada tim untuk kupas bawang. Oh gitu. Ibu-ibu itu terdiri janda, duafa, ibu-ibu yang di Penayung yang dulunya dia nggak ada kerjaannya, jual kue kan. Jadi ketika pandemi kan sekolah tutup. Betul. Jadi nggak bikin kue. Akhirnya sudah kupas bawang. Alhamdulillah ada 10 orang dan mereka sanggup mengupas sehari 100 sampai 300 kilo bawang. Masya Allah. Pekerjaan sederhana tapi sangat Iya. berarti ya Pak ya. Itu juga tadi kakak yang di belakang juga bilang sehari itu 100 kilo bawang untuk diproduksi dalam sehari ya. Ya. Itu berapa banyak tuh Pak kira-kira ini menghasilkan berapa banyak botol? Botol karena kan rendemennya kan karena memang pure, kita nggak bertepung ya. Jadi 5 kilo bawang itu jadi sekilo bawang goreng. 5 kilo jadi sekilo, dikit Iya. juga ya jadinya ya. Karena kan dia nyusut kan. Oh iya betul. Kecuali kalau kita banyakin tepung baru Iya, itunya pasti lebih ini Lebih Maka banyak lagi. Kadang ada orang juga bilang, oh kok mahal ya. Tapi kalau dia lihat proses dari awal, dari ibu-ibu tadi itu ngupas dan lain sebagainya, nah, itu sebenarnya sangat portable, sangat inilah harganya. Betul ya. Nah sahabat masa kini yang diproduksi oleh Bitata itu tidak hanya bawang merah goreng, tapi ada juga ini bawang putih. Bawang putihnya juga ada nih ya Pak ya. Untuk harganya nih Pak berapa nih Pak? Kalau per kemasan di pasar, kalau bawang goreng itu 35.000. 35.000. Kalau ini bawang putih 30.000. 30.000. Bawang merah memang lebih mahal ya Pak ya daripada bawang putih ya. Kalau untuk ini nasi minyak ini Nasi minyak ada 12.000. 12.000. Ini kan kalau misalkan satu bungkus ini satu porsi takarannya satu. Kalau misalnya satu bungkus ini Mm-mm. kan biasanya kami takarannya pakai cup rice cooker kan. Cup rice cooker. Itu 5 cup atau 6 cup bisa. Terus kalau misalkan ada orang yang mau bikin acara nih di rumahnya, bisa pesan langsung per kilo nih Pak, bumbu si nasi minyak ini Kalau sendiri. dulu kami ada yang itulah kemasan botol Kak, kan. Mm-mm. Tapi kalau botol ini rentan bocor dan pecah dia. Oh. Jadi dulu tuh sering juga keluhan pelanggan kan. Ketika kita kirim ke Jogja, kita kirim ke Jakarta, di pengiriman dia bocor, merembes. Akhirnya ya sudahlah, kita nggak produksi botol lagi karena resikonya lebih besar kan. Gitu ya. Nah, tinggal misalnya sering juga dulu orderan untuk arisan ibu-ibu kan, kemudian pas emang naik meningkatnya itu ketika bulan Maulid dan Lebaran. Gitu. Jadi ketika itu misalnya mau masak berapa bambu misalnya, oh saya mau masak 10 bambu misalnya untuk acara besar kan, oh ibu beli sekian nanti dengan harga yang beda. Berbeda gitu ya. Untuk sosial medianya sendiri ada nih Pak? Sosial untuk produk, media sendiri kami ada Instagram Bitata Food, kemudian ada YouTube juga. Ada Dan YouTube sekarang juga? Ada YouTube juga. Bitata Food. Oh. Kemudian ini baru beralih ke TikTok juga ya. Wede, udah ada Mengikuti TikTok ya, perkembangan zaman. mengikuti perkembangan zaman ya. Buat sahabat masak ini penasaran juga dengan Bitata Food ini, tapi kebanyakan sahabat masak ini udah nggak asing lagi nih dengan Bitata Food karena di warung-warung terdekat juga ada ya Pak ya, di store-store kemana kalian pergi juga pasti kalian kelihatan nih Bitata Food, stick keju dan lain-lain. Nah untuk kalau misalkan kalian pengen yang fresh bisa langsung hubungi ke Instagramnya Bitata Food ya, atau datang langsung ke alamat ini ya, karena setiap harinya diproduksi produk yang baru gitu. Pak Ansar, kedepannya bakalan ngeluarin produk baru lagi nggak? Insya Allah Kira-kira. ini kami lagi udah 6 bulan ini, di bulan 1 kemarin kami udah riset untuk bumbu-bumbu khas Aceh. Mm-mm. Jadi nanti ada bumbu mie, ada bumbu kari Aceh, ada bumbu nasi goreng Aceh, bumbu kemamah, sirbuh. Insya Allah akan launching bulan 7 ini insya Allah. Kita tunggu ya Pak ya, nanti kita datang untuk liput lagi. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa cobain ya produk-produk terbarunya ya Pak Ansar ya. Bisa dibuka ya Kak? Nggak apa-apa. Pak, apa dong harapan Bapak ke depannya untuk Bitata Food ini? Harapan ke depannya ya pastinya bisa lebih memberikan manfaat bagi banyak orang, kemudian juga bisa membantu banyak orang dengan adanya usaha ini. Bukan hanya kita saja yang maju, tapi masyarakat sekitar dan juga kawan-kawan, agen, reseller semuanya bisa maju bersama. Oke. Dan juga Nah, bisa memberikan dampak positif dampak bagi positif ya generasi muda sekarang supaya bisa berusaha, jangan takut, kemudian juga jangan hanya menunggu. Ya, jadi berusaha semaksimal mungkin ya untuk bukan untuk orang lain juga, untuk diri kita sendiri ya Pak ya.
Betul, kayak karena kita kan nggak pernah tahu apa yang ada dalam diri kita ini bisa menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa ya. Nah sahabat Masa Kini, berakhirlah perbincangan kita dengan Pak Ansar kali ini. Nantikan talkshow kita selanjutnya hanya di Masa Kini Talk. Saya Putri Zidni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.